Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Idio Madi Pragohan Raudana, NIM 190531156. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi dan proses tentang apa itu manufaktur. Jadi yang pertama, apa itu manufacturing? Jadi manufacturing merupakan proses bahan mentah atau bagaimana barang jadi berskala besar melalui penggunaan mesin, tenaga manusia, alat, dan pemrosesan kimia, dan biasanya menggunakan jalur perakitan dari workstation satu ke workstation berikutnya. Barang jadi dapat langsung dijual ke konsumen, ke produsen lain untuk produksi yang lebih kompleks. Kemudian proses desain. Jadi secara tradisional, kegiatan desain dan manufaktur diproduksi secara berurutan. Namun pertimbangan seorang insinyur akan lebih baik jika pertama itu menggunakan bahan yang berbeda, menggunakan bahan yang sama tetapi dalam kondisi yang berbeda, memodifikasi desain komponen untuk membuatnya lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah untuk diproduksi. Ini merupakan bahkan dari manufacturing dari awal bahan diseleksi, dibuat, hingga bahan akan dijual. Bisa kita lihat ada beberapa step to step untuk barang itu jadi bahan menjadi barang yang jadi kemudian akan dijual. Kemudian ada concurrent engineering. Jadi concurrent engineering ini adalah sebuah pendekatan sistematik untuk mengintegrasikan semua proses desain produk dan proses-proses yang berkaitan dengan yang meliputi proses manufaktur maupun pendukung. Dapat kita lihat dari skema yang ada di gambar ini manajemen itu berkaitan dengan semua. Ada site manufacturing, finance and legal, product manufacturing, operation and system, dan product design. Ini saling berkesinambungan. Kalau satu saja tidak ada, maka terjadi kecacatan dalam produksi. Kemudian ada berikutnya desain untuk pembuatan, perakitan, pembongkaran, dan perbaikan. Jadi desain untuk pembuatan adalah pendekatan komprehensif untuk mengintegrasikan proses desain dengan metode produksi, bahan, perencanaan, proses, perakitan, pengujian, dan jaminan kualitas. Kemudian ada perakitan adalah fase penting dari manufaktur dan membutuhkan pertimbangan kemudahan, kecepatan, dan biaya untuk menyusun berbagai komponen individual atau dari sebuah produk. Kemudian yang terakhir adalah pembongkaran, merupakan pertimbangan yang sama pentingnya untuk pemeliharaan, servis, dan daur ulang komponen individual. Ini merupakan grand design and manufacturing. Jadi cara dari pengecoran dan operasi pengelasan merupakan aditif dalam pasir yang digunakan dalam operasi pengecoran pasir. Cairan dalam proses seperti perlakuan panas dan pelapisan, pelarut dari operasi dan pemerasan. Mengurangi penggunaan bahan berbahaya dalam produk dan proses, sedikit teknologi manufacturing yang menghasilkan ramah lingkungan, produk serta produk sampingan yang aman, melakukan perbaikan dalam periode daur ulang, pengolahan limbah, dan penggunaan kembali bahan. Dalam menentukan pemilihan bahan untuk produk dan komponen bisa dibuat dengan berkonsultasi dengan insinyur material, meskipun insinyur desain mungkin juga cukup berpengalaman dan memenuhi syarat untuk melakukannya. Ini beberapa ketentuan dalam pemilihan bahan, yaitu yang pertama sifat material dan karakteristik manufacturing, kedua keunggulan dan keterbatasan bahan, ketiga bahan dan biaya produksi, keempat aplikasi konsumen dan industri. Kemudian yang terakhir ada pemilihan proses manufacturing. Pada suatu material dibutuhkan beberapa operasi secara garis besarnya diubah menjadi produk jadi dengan beberapa cara. Yang pertama itu casting untuk pengecoran, forming atau pembentukan, machining atau permesinan, joining atau penyambungan, finishing atau penyelesaian. Jadi tergantung material apa yang digunakan dan apa yang dibuat. Kemudian itu yang menjadi titik tentu bagaimana material tersebut kita produksi dengan cara-cara yang tadi seperti pengecoran atau pemesinan dan lain-lainnya.